非只是向棋手交换。 Cerita berkisah dari seorang pendeta muda yang ingin mengubah nasib dengan pergi ke ibu kota dewa yang berada di sebuah dinasti Zhou. Hal pertama yang dibutuhkan untuk mengubah nasib ialah menjadi murid di akademi nomor 1 di ibu kota dewa, yaitu Akademi Tiandao. Hari ini untuk bisa mengikuti ujian tertulis di Akademi Tiandao, seseorang harus berhasil membuka pintu akademi. Pendeta kecil bernama Chen Changseng mendapatkan ejekan ketika hendak mencoba untuk membuka pintu itu, tentu saja karena Chen Changseng pada saat ini belum memulai jalan kultivasi. Chen Changseng tanpa ragu langsung menaiki anak tangga untuk membuka pintu, baru juga menyentuhkan tangan Bang MC langsung sadar kalau di dalam pintu ini terdapat formasi angin kuat yang didukung oleh batu sensor. Jadi itulah alasan kenapa murid gendut sebelumnya terlempar setelah mencoba menekan cakram yang berada di tengah pintu. Chen Changseng juga paham kalau cakram ini bernama Suo Feng yang berasal dari Sekte Qi. Dengan kejeniusannya yang sudah membaca banyak buku, Bang MC berhasil menemukan pola yang tepat untuk membuka cakram Suo Feng. Baru juga berhasil membuka pintu, Chen Changseng langsung diserang oleh salah satu pengajar Akademi Tiandao bernama Chao. Beruntung masih ada seorang murid bernama Tang San Siliu yang memberikan bantuan. Kepala Akademi Tiandao bernama Mao Qiuyu juga muncul untuk meminta pengajar Chao lebih bersabar ketika menghadapi murid baru. Pengajar Chao mengomel serta menyebut kalau Chen Changseng pasti sudah berbuat curang ketika membuka cakram Suo Feng. Namun Chen Changseng melakukan pembelaan dengan menyebut aturan-aturan tertulis yang ada di dalam Akademi Tiandao. Aturan tertulis ini menyebutkan siapapun boleh mengikuti ujian tertulis setelah berhasil membuka pintu masuk walaupun tidak mempunyai kultivasi sama sekali. Mao Qiuyu langsung kagum karena pengetahuan dari Chen Changseng tentang Akademi Tiandao sangat luas. Ia pun segera meminta Bang MC untuk segera masuk ke dalam akademi guna mengikuti tes lanjutan. Sebelum masuk, Bang MC mengajak peserta gendut yang sebelumnya sudah gagal membuka pintu. Singkat cerita, Chen Changseng hendak memulai ujian tertulis. Dalam waktu 6 jam para peserta diminta menyelesaikan gulungan soal yang diberikan oleh panitia. 30 orang dengan nilai terbaik akan diterima menjadi murid Akademi Tiandao. Dengan kejeniusannya yang sudah pernah membaca 3000 buku kuno, Chen Changseng dengan mudah menyelesaikan gulungan soal-soal yang diberikan kepadanya. Dalam waktu 6 jam Chen Changseng berhasil menyelesaikan ujian tertulis. Dia juga menjadi orang pertama yang menyelesaikan semua soal ujian selama Akademi Tiandao didirikan. Detik berikutnya pengajar Chao didatangi oleh seorang gadis bernama Suang Er yang menyampaikan sebuah pesan. Diketahui Suang Er merupakan gadis dari kediaman Jenderal Dewa. Singkat cerita, nama-nama peserta yang lulus ujian tertulis sudah berada di papan pengumuman. Namun ada yang aneh karena nama Chen Changseng tidak tertera. Bang MC kemudian mendatangi pengajar Chao untuk menanyakan kenapa namanya tidak tertera di papan pengumuman. Begitu pula dengan Tang San Siliu yang merasa kalau pengajar Chao sudah melakukan kecurangan. Pengajar Chao tetap berkeras kalau Chen Changseng tidak lulus dalam ujian tertulis dan tidak menerima komplain apapun. Tang San Siliu yang marah tampak melempar pengajar Chao dengan batu. Namun Chen Changseng meminta Tang San Siliu untuk tidak melakukan hal itu lagi karena Bang MC sudah legowo jika dia tidak lulus hari ini. Karena merasa kalau Chen Changseng merupakan pemuda menarik, maka Tang San Siliu mengajak Bang MC untuk makan malam di sebuah restoran.
Mereka berdua kemudian berkenalan satu sama lain. Tang San Siliu menyebut dirinya berada di peringkat 36 daftar Qingyun dinasti Zhou. Jadi itulah alasan kenapa dia dipanggil Tang San 36 atau Tang San Siliu. Penjelasan tentang daftar Qingyun membuat Chen Changsheng bingung karena dia tidak mengetahui hal itu. Tang San Siliu pun memberikan penjelasan kalau daftar Qingyun merupakan peringkat generasi muda yang berada di dalam dinasti Zhou. Tang San Siliu begitu kaget setelah mengetahui kalau Chen Changsheng berasal dari daerah bernama Xining. Xining merupakan wilayah paling barat dari dinasti Zhou. Chen Changsheng juga bercerita kalau dirinya merupakan seorang yatim piatu. Pada waktu itu dia hanyut di sebuah sungai dan ditemukan oleh kakak seperguruannya yang bernama Yuren. Di hari itu Yuren berusaha melindungi Chen Changsheng dari serangan naga emas. Beruntung datang guru Chen Changsheng yang memotong kumis naga emas itu untuk membuat si naga pergi. Selama Chen Changsheng menjadi murid, Pendeta Ji tidak pernah mengajarkan kultivasi sama sekali. Jadi Bang MC bersama dengan Yuren hanya membaca 3.000 buku kuno saja. Suatu hari ada seekor bangau yang mengantarkan surat perjanjian nikah kepada Pendeta Ji. Diketahui surat itu dikirim karena Pendeta Ji pernah menyelamatkan seseorang. Jadi sebagai rasa terima kasih, orang itu akan menikahkan cucunya dengan murid dari Pendeta Ji yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chen Changsheng. Chen Changsheng kemudian saling bertukar surat dengan gadis kecil yang sudah dijodohkan dengannya. Hingga suatu malam Bang MC pertama kali merasakan penyakitnya timbul. Ternyata penyakit ini tidak ada obatnya dan tidak bisa ditemukan. Penyakit seperti ini adalah sebuah takdir, ucap Pendeta Ji kepada Chen Changsheng. Pendeta Ji bercerita dalam 800 tahun hanya ada 3 orang yang berhasil mengubah takdir dan mereka semua merupakan orang luar biasa. Cerita ini membuat tekad dan motivasi Chen Changsheng semakin kuat untuk melawan takdirnya. Karena sudah punya tekad, maka Pendeta Ji meminta Chen Changsheng untuk pergi ke ibu kota dewa guna mengikuti ujian masuk ke Akademi Tiandao. Yuren juga memberikan sebuah pedang yang dibuat oleh Pendeta Ji menggunakan kumis naga emas yang pernah dia tebas pada waktu itu. Yuren percaya adik seperguruannya bisa mengubah takdir serta kembali pulang ke wilayah Xining. Mendengar semua cerita Chen Changsheng membuat Tang San Siliu kagum. Ia juga merasa heran kenapa Akademi Tiandao seperti memusuhi Chen Changsheng yang datang dari sebuah desa kecil. Tang San Siliu dibuat kaget setelah mengetahui surat perjanjian nikah Chen Changsheng ternyata dengan seorang gadis bernama Su Yurong. Su Yurong diketahui pada usia 10 tahun sudah membangkitkan darah Phoenix sejati. Dia juga menempati peringkat pertama daftar Qingyun dan calon gadis suci dari dinasti Zhou. Meskipun Su Yurong merupakan seorang jenius, bagi Chen Changsheng dia hanyalah seorang gadis kecil yang suka makan dan bermain. Selama ini Su Yurong selalu mengirimkan surat dan menyombongkan diri kepada Chen Changsheng. Akhirnya Tang San Siliu pun bisa memahami kenapa Akademi Tiandao memusuhi Chen Changsheng. Semua itu karena reputasi kediaman Jenderal Dewa akan rusak kalau orang-orang mengetahui Su Yurong bertunangan dengan orang desa seperti Bang MC. Detik berikutnya Chen Changsheng mendapatkan hadangan dari Jenderal Dewa Su Siji ketika hendak mengembalikan surat perjanjian nikah. Su Siji meminta surat perjanjian nikah untuk diserahkan kepadanya, sementara Bang MC berniat mengembalikan surat perjanjian nikah langsung kepada Su Yurong. Tidak ingin mendengar penjelasan Chen Changsheng lebih jauh, Jenderal Su malah langsung melakukan serangan. Bahkan di sini Jenderal Su tidak ragu menggunakan teknik pedang penghancur hujan musim gugur kepada Chen Changsheng. Tebasan pedang ini membuat Chen Changsheng berpikir bagaimana cara untuk menghindarinya. Dengan membuka ingatan 3.000 buku kuno, Bang MC akhirnya berhasil memecah formasi pedang dari Jenderal Su.
后悔，管边只是想亲手交还。 Jenderal Su merasa kalau aura pedang di tangan Chen Changsheng penuh dengan keanehan, jadi dia memutuskan untuk membunuh Chen Changsheng di tempat ini. Serangan wilayah bintang coba dilepaskan oleh Jenderal Su. Serangan wilayah bintang ini terlihat oleh Tang San Siliu yang langsung meluncur ke lokasi kejadian. Sementara itu, Chen Changsheng percaya diri bisa menghancurkan wilayah bintang milik Jenderal Su karena sebelumnya juga dia berhasil memecah formasi pedang dari Jenderal Su. Di saat dua kekuatan hendak bentrok, tiba-tiba saja datang seorang kepala pejabat wanita bernama Mo Yu. Kedatangan Mo Yu tentu saja membuat Jenderal Su kesal. Dia meminta Mo Yu untuk menyingkir dari urusan pribadinya dengan Chen Changsheng. Mo Yu berkata kalau dia tidak akan ikut campur dalam masalah pribadi antara mereka, namun kedatangannya ke tempat ini karena ingin menyampaikan titah dari pemimpin agung. Saat titah pemimpin agung dibuka, Jenderal Su dan pasukannya langsung berlutut. Mo Yu kemudian membacakan titah yang mana pemimpin agung meminta Chen Changsheng untuk menjadi murid di Akademi Guo Jiao yang ada di ibu kota Dewa. Pada awalnya Jenderal Su tidak bisa menerima titah dari pemimpin agung, namun karena ini merupakan titah resmi, jadi Jenderal Su memilih untuk tunduk. Tang San Siliu yang baru tiba langsung memberikan pujian kepada Chen Changsheng yang mampu menghancurkan wilayah bintang dari Jenderal Su. Mereka berdua kemudian berjalan di hadapan Jenderal Su untuk menuju Akademi Guo Jiao. Sebelum pergi ke Akademi Guo Jiao, Bang MC berterima kasih kepada Mo Yu karena dia sudah memberikan pertolongan. Mo Yu berkata selepas hari ini Chen Changsheng akan aman karena sudah ada titah dari pemimpin agung. Dia juga meminta Chen Changsheng untuk tidak menyebarkan pertunangannya dengan Su Yurong. Detik berikutnya, Chen Changsheng dan Tang San Siliu sudah sampai di Akademi Guo Jiao. Mereka berdua kaget karena ternyata Akademi Guo Jiao sudah menjadi akademi bobrok yang tidak terawat. Chen Changsheng merasa heran kenapa Akademi Guo Jiao menjadi seperti ini, padahal seharusnya akademi ini merupakan salah satu akademi terbaik di ibu kota Dewa. Tang San Siliu kemudian menjelaskan, 20 tahun yang lalu kepala Akademi Guo Jiao bernama Sang Xingzhou melakukan pemberontakan. Semua itu terjadi karena dia tidak puas dengan pemerintahan permaisuri dari keluarga Tianhai. Pemberontakan Sang Xingzhou membuat pemimpin agung marah besar. Dengan kekuatannya yang luar biasa, pemimpin agung memusnahkan Sang Xingzhou dan Akademi Guo Jiao dalam satu kali serangan. Tang San Siliu merasa heran kenapa pemimpin agung mengeluarkan titah untuk menjadikan Chen Changsheng sebagai murid di dalam akademi yang dia hancurkan sendiri. Padahal pemimpin agung juga sudah mengetahui setelah kehancuran Akademi Guo Jiao, 5 akademi dan keluarga Tianhai saling bersekongkol untuk melakukan pemusnahan kepada seluruh anggota Akademi Guo Jiao. Setelah mendengar semua penjelasan dari Tang San Siliu, Chen Changsheng tetap akan menjadi murid di Akademi Guo Jiao. Dia juga merasa senang bisa berada di tempat tenang seperti ini. Lagi pula gurunya pernah berkata hanya dengan mengikuti ujian di istana maka Chen Changsheng bisa mengubah takdir. Namun Tang San Siliu merasa pesimis karena Chen Changsheng tidak punya kultivasi sama sekali, sedangkan murid-murid yang akan berpartisipasi di ujian istana ialah para jenius dari seluruh daratan. Karena penasaran, Tang San Siliu kemudian mengecek apakah Bang MC mempunyai tubuh suci bawaan yang dikenal bisa menerobos ranah secara singkat, dan inilah yang didapatkan oleh Tang San Siliu. Pada ujian istana 3 bulan mendatang, aku ingin mendapatkan tempat pertama, ucap Chen Changsheng dengan wajah percaya diri.
Detik berikutnya mereka berdua pergi ke perpustakaan Akademi Guojiao. Karena perpustakaan masih terkunci rapat, akhirnya Chen Changsheng mengambil kunci di gedung Dewan Agung. Seorang instruktur bernama Xin cukup kaget setelah mendengar kalau Chen Changsheng hendak mengambil kunci perpustakaan Akademi Guojiao. Karena merasa sedang dipermainkan, pengajar Xin meminta pengawal untuk memberikan hukuman kepada Chen Changsheng. Namun sikap pengajar Xin langsung berubah setelah mendengar kalau Bang MC mendapatkan rekomendasi dari pemimpin agung. Tidak hanya memberikan kunci saja, buku daftar siswa Stempel Academy beserta tunjangan akan diberikan kepada Chen Changsheng. Karena hanya ada Chen Changsheng sendiri di Akademi Guojiao, maka kepala Akademi Guojiao juga akan dijabat oleh Bang MC. Setelah membuka perpustakaan, Chen Changsheng kagum dengan buku-buku yang masih tersimpan dengan rapi. Dia menyadari kalau Akademi Guojiao yang dulu pasti sangat megah dan juga indah. Tak lama kemudian pengajar Xin datang ke Akademi Guojiao untuk membantu Chen Changsheng membersihkan perpustakaan. Karena Bang MC merupakan orang yang dipilih oleh pemimpin agung, jadi pengajar Xin menganggap kalau Chen Changsheng adalah seorang jenius. Pengajar Xin dibuat kaget karena ternyata Chen Changsheng baru hendak memulai jalan kultivasi hari ini. Dia kemudian mengadu kepada kepala utama Dewan Agung bernama Melissa. Pengajar Xin menganggap kalau dia tidak akan mampu membimbing Chen Changsheng karena di usia 16 tahun Bang MC baru memulai kultivasi. Di tengah kepanikan pengajar Xin, Melissa kelihatan masih cukup tenang dan meminta pengajar Xin untuk sedikit bersabar. Bunga yang indah tidak akan pernah takut untuk mekar terlambat, ucap Melissa kepada pengajar Xin. Dia juga meminta pengajar Xin untuk melihat bintang malam ini karena sepertinya akan sedikit berbeda. Detik berikutnya diawali dengan meminum secangkir teh. Chen Changsheng memulai jalan kultivasi. Diketahui ranah kultivasi dari rendah ke tinggi adalah ranah cuci sumsum, ranah duduk bermeditasi, ranah menembus batin, ranah mengumpulkan bintang, ranah mengikuti jalan suci, dan yang terakhir adalah ranah tersamar oleh dewa. Langkah pertama untuk memulai jalan kultivasi adalah menyalakan bintang takdir. Untuk menyalakan bintang takdir harus masuk ke dalam lautan bintang menggunakan kesadaran ilahi. Setelah berada di dalam lautan bintang, Chen Changsheng lekas mencari bintang takdir yang dia miliki. Bintang takdir milik Bang MC kelihatan begitu terang. Pengajar Xin yang melihat akhirnya sadar kalau bintang takdir milik Chen Changsheng sangat luar biasa. Bahkan pendeta Ji dan Yuren yang berada di wilayah jauh juga bisa melihat bintang takdir milik Chen Changsheng. Pendeta Ji beranggapan kalau Chen Changsheng harus melewati gerbang hidup dan mati yang berada di lautan bintang. Sementara itu Chen Changsheng dibuat kaget karena adanya sebuah tembok yang menghalangi untuk menyalakan bintang takdir. Menurut buku kuno yang dia baca, di dalam lautan bintang gak ada tembok seperti ini. Tidak hanya kuat, tembok ini juga bisa merusak kesadaran ilahi dari Chen Changsheng. Namun Bang MC tidak akan menyerah karena ini merupakan langkah pertamanya untuk mengubah takdir. Di saat yang sama bintang takdir Chen Changsheng mulai memudar seiring kesadaran ilahi Bang MC yang terkikis. Namun dengan tekad kuat ingin mengubah takdir, kesadaran ilahi Chen Changsheng menguat kembali dan berhasil menghancurkan gerbang hidup dan mati di lautan bintang. Pengajar Xin sangat senang karena aura bintang takdir yang ditunjukkan oleh Chen Changsheng sangatlah besar. Di saat yang sama Su Yurong juga menyaksikan bintang takdir yang berhasil dinyalakan oleh Chen Changsheng. Bintang takdir Bang MC yang bersinar terang juga menarik perhatian seorang gadis kecil bernama Bai Luoheng. Luoheng kemudian mengelabui beberapa orang pengawal sembari menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke Akademi Guojiao.
Paman Jin selaku penjaga Luo Heng meminta pengawal untuk membuat laporan, sementara dia akan mencari keberadaan Luo Heng. Detik berikutnya setelah Luo Heng berada di Akademi Guo Jiao, dia berniat nyamperin Chen Changsheng. Namun Luo Heng malah terkena sebuah formasi yang sudah dipersiapkan oleh pria bertopeng. Formasi yang dibuat oleh pria bertopeng juga disadari oleh Chen Changsheng. Ternyata pria bertopeng yang menjebak Luo Heng merupakan suku iblis yang sedari awal berniat membunuh Luo Heng. Luo Heng kesulitan untuk memberikan perlawanan karena meridiannya tersumbat. Ketika memaksakan menggunakan senjata kuat, Luo Heng langsung terluka parah. Beruntung di sini Chen Changsheng memberikan bantuan berupa arahan kepada Luo Heng untuk mengetahui keberadaan dari pria suku iblis. Seketika pria bertopeng dari suku iblis menyadari ada orang lain yang memberikan bantuan kepada Luo Heng. Pria suku iblis mengakui kalau Chen Changsheng merupakan seorang jenius, tapi tuan berjubah hitam sudah memperhitungkan semuanya, jadi dia memberikan sebuah senjata tambahan kepada pria suku iblis. Mendengar ucapan ini membuat Chen Changsheng sadar kalau Tuan Jubah Hitam merupakan pengkhianat suku manusia yang identitasnya misterius. Tuan Jubah Hitam juga merupakan penasehat utama suku iblis. Benar saja, pria suku iblis berhasil mengeluarkan senjata Raja Iblis Yan Luo yang cukup dahsyat. Luo Heng juga tidak mampu menahan serangan senjata Raja Iblis tersebut. Bang MC Chen Changsheng menyadari senjata Raja Iblis pernah menempati peringkat ketiga daftar senjata terkuat. Sayangnya pernah dirusak oleh orang kuat, jadi peringkatnya turun ke peringkat 19. Namun Chen Changsheng merasa Yan Luo mempunyai banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Hanya dengan menggunakan pedang pendeknya, Bang MC berhasil menghancurkan senjata Raja Iblis Yan Luo. Kehancuran senjata Raja Iblis membuat Jenderal Dewa Pribadi Kaisar mengetahui lokasi dari pria suku iblis. Jenderal Su Xingquan pun lekas melemparkan pedang apinya untuk menembus formasi serta membunuh pria suku iblis. Paman Jin kemudian datang ke lokasi kejadian untuk membunuh pria suku iblis yang sudah terkena serangan pedang. Namun Su Xingquan juga datang sembari meminta agar Paman Jin menyerahkan pria suku iblis kepadanya. Dia akan menginterogasi pria suku iblis serta memberikan laporan hasil penyelidikan kepada Paman Jin. Paman Jin meminta Su Xingquan untuk melaporkan investigasi dalam waktu 3 hari. Jika hasil tidak keluar, maka resiko akan ditanggung oleh Jenderal Su Xingquan sendiri. Karena situasi sudah aman, Chen Changsheng memutuskan untuk pergi. Namun Paman Jin mengucapkan terima kasih kepada Bang MC sembari memberikan piringan giok yang bisa ditukar dengan uang sebanyak 10.000 tael. Di luar dugaan, Bang MC menolak karena dia harus segera pergi guna fokus berkultivasi. Detik berikutnya Luo Heng bermimpi tentang pesan sang ayah yang memberikan waktu 3 tahun untuk melewati ranah kumpulan bintang. Ternyata di dalam tubuh Luo Heng tercampur darah suku manusia dan siluman yang membuatnya sulit untuk menerobos ranah. Jika Luo Heng tidak bisa menerobos ranah dalam waktu 3 tahun, maka dia akan dinikahkan dengan penerus selanjutnya. Ketika Luo Heng terbangun, dia berniat pergi menemui Chen Changsheng karena sadar hanya Bang MC yang bisa menyembuhkan meridiannya. Setelah sampai di Akademi Guo Jiao, Luo Heng lekas berterima kasih kepada Chen Changsheng. Selain itu, gadis ini juga membawa banyak sumber daya sebagai hadiah kepada Bang MC karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tidak hanya itu saja, Luo Heng juga berniat menjadikan Chen Changsheng sebagai guru karena sadar hanya Bang MC seorang yang mampu mengobati penyakit meridian tersumbatnya. Tapi Chen Changsheng enggan untuk menerima seorang murid. Di momen ini Luo Heng kembali mendapatkan bukti kalau Chen Changsheng mampu melancarkan meridiannya menggunakan jarum emas. Luo Heng kemudian merayu Chen Changsheng agar mau menerimanya sebagai murid. Detik itu juga Bang MC memberitahu kalau dia harus makan sebelum jam 7.45 karena jika terlambat asam lambung akan naik.
Ketika hari sudah malam, Chen Changsheng kembali duduk untuk bermeditasi. Ia juga merasa heran kenapa cahaya bintang yang sudah dia tarik seharusnya sudah terkumpul di dalam tubuh, tapi sampai saat ini tubuh Bang MC masih terasa kosong. Di momen yang sama Luo Heng tampak tertidur karena menemani Chen Changsheng bermeditasi di malam hari. Ketika dia terbangun, Bang MC langsung meminta Luo Heng untuk tidak mengikutinya lagi. Chen Changsheng sangat sibuk untuk berkultivasi, jadi tidak bisa mengajari Luo Heng sebagai guru. Lagi pula dalam waktu dekat Bang MC harus mengikuti ujian istana dan harus mendapatkan peringkat pertama. Mendengar ucapan ini membuat Luo Heng yakin kalau Chen Changsheng akan mendapatkan peringkat pertama. Tentu saja hal ini membuat Bang MC merasa aneh karena tidak seperti orang lain. Luo Heng terlihat yakin kalau dirinya bisa mendapatkan peringkat pertama di ujian istana. Pokoknya kita bukan orang yang sejalan, ucap Chen Changsheng sembari meminta Luo Heng untuk segera pulang serta jangan datang lagi ke Akademi Guojiao. Satu hari sudah berlalu, Chen Changsheng mulai kepikiran apakah sikapnya terlalu berlebihan kepada Luo Heng. Tiba-tiba saja tembok Akademi Guojiao ambruk karena dijebol oleh Luo Heng. Chen Changsheng yang sedang mandi akhirnya memutuskan untuk kabur ke tempat Tang San Siliu. Bang MC kemudian menceritakan semuanya kepada Tang San Siliu. Tang San Siliu pun memberikan komentar kenapa Chen Changsheng tidak menerima Luo Heng sebagai murid. Akademi Guojiao yang dikenal sebagai akademi terkutuk akan lebih bagus jika mempunyai satu orang murid seperti Luo Heng. Menurut Chen Changsheng, menerima seorang murid merupakan masalah besar, apalagi dengan identitas Luo Heng yang tidak sederhana. Tang San Siliu kembali menyanggah di mana menurutnya Chen Changsheng terlalu pengecut. Bang MC berani melawan takdir, melawan Su Ziji, berani masuk ke Akademi Guojiao, tapi kenapa menerima murid dia malah takut. Tang San Siliu meminta Chen Changsheng tidak menutup diri dan mendengarkan keinginan hati. Detik berikutnya Chen Changsheng lekas bergegas pulang untuk menemui Luo Heng di Akademi Guojiao. Ternyata Luo Heng sedang ingin mengantarkan makan malam untuk Bang MC. Tiba-tiba saja pengajar Chow datang ke Akademi Guojiao untuk memberikan undangan jamuan makan sebelum ujian istana dimulai. Tapi pengajar Chow berkata Akademi Guojiao tidak layak untuk ikut dalam perjamuan karena hanya memiliki satu orang murid. Karena syarat mengikuti perjamuan adalah memiliki 2 murid, Luo Heng bersedia menjadi murid di Akademi Guojiao agar dia dan Chen Changsheng bisa mengikuti perjamuan Qingteng. Awalnya Chen Changsheng sempat ragu kalau Luo Heng pasti akan banyak mendapatkan penghinaan jika dia masuk ke Akademi Guojiao. Tapi Luo Heng tidak peduli dengan perkataan orang lain serta bersiap untuk menjadi murid baru. Chen Changsheng dan Luo Heng kemudian sedikit melakukan ritual sebelum resmi menjadi murid Akademi Guojiao. Karena sudah punya 2 orang murid, maka Chen Changsheng akan mengikuti perjamuan Qingteng besok malam. Tentu saja hal ini membuat pengajar Chow merasa tidak senang. Dia sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk membuat Chen Changsheng menyesal. Sementara itu dari arah kejauhan Suang Er memberikan laporan kepada Su Yurong kalau Chen Changsheng akan mengikuti perjamuan Qingteng. Di dalam surat laporan ini Suang Er sedikit berlebihan karena menyebut Bang MC punya sikap sombong. Detik berikutnya pengajar Chow pergi ke lapangan berburu keluarga Tian Hai untuk menemui tuan muda Tian Hai Yaer. Pengajar Chow melakukan provokasi kepada Tian Hai Yaer kalau Akademi Guojiao kembali dibuka karena adanya seorang murid dari desa bernama Chen Changsheng. Singkat cerita, Chen Changsheng bersama dengan Luo Heng pergi ke gedung Akademi Tiandao untuk mengikuti perjamuan Qingteng. Baru juga mereka sampai sudah mendapatkan penghinaan dari murid-murid Akademi Tiandao yang merasa kalau Akademi Guojiao sudah tidak punya tempat di perjamuan Qingteng.
Di sini Chen Changseng merasa kalau Akademi Guo Jiao merupakan salah satu akademi yang dimuliakan oleh Kaisar Taizu, jadi Akademi Guo Jiao tidak pantas mendapatkan penghinaan dari siapapun. Salah seorang murid berniat melakukan serangan kepada Bang MC, namun murid ini malah terkena tusukan jarum emas dari Chen Changseng. Murid jenius nomor 1 Akademi Tiandao bernama Zhuang Huanyu kemudian muncul untuk melakukan pembelaan kepada juniornya, namun Chen Changseng tidak berniat jahat kepada junior Zhuang Huanyu karena Bang MC hanya menekan titik akupuntur untuk memperlancar darah saja. Akhirnya Zhuang Huanyu pun tidak bisa mempermasalahkan kejadian ini. Di satu sisi dia juga bertanya kenapa Luo Heng bisa pergi bersama dengan Chen Changseng ke perjamuan Qingteng malam ini. Alih-alih memberikan jawaban, Luo Heng malah tidak mengenal Zhuang Huanyu. Luo Heng kemudian berlindung kepada Chen Changseng karena Zhuang Huanyu kelihatan bersikap berlebihan. Chen Changseng juga langsung memberikan respon untuk meminta Zhuang Huanyu tidak mengganggu muridnya lagi. Namun Zhuang Huanyu lagi-lagi membuat alasan kalau Akademi Guo Jiao tidak pantas menghadiri perjamuan Qingteng. Tiba-tiba saja kepala Akademi Tiandao yaitu Mao Qiyu datang sembari berkata Akademi Guo Jiao sudah memenuhi syarat untuk hadir di perjamuan Qingteng malam ini. Detik berikutnya Chen Changseng dan Luo Heng tidak mendapatkan jamuan yang layak karena hanya diberi minuman teh saja, sementara murid-murid akademi lain diberikan hidangan lengkap. 居然给先生安排这么小气的桌椅。 Tiba-tiba saja Tian Haiya sudah tiba di gedung Akademi Tiandao. Tentu saja kedatangannya karena ingin memberi pelajaran kepada Chen Changseng yang sudah menjadi murid di Akademi Guo Jiao. Tian Haiya langsung meminta Chen Changseng untuk naik ke atas panggung serta berlutut meminta maaf. Sikap yang ditunjukkan oleh Tian Haiya membuat Luo Heng marah. Kemarahan Luo Heng membuat murid-murid lain heran karena dia berani melawan tuan muda dari keluarga Tian Hai. Chen Changseng kemudian berdiri sembari berkata kalau dinasti Zhou ternyata sudah serusak ini. Ucapan Bang MC ini membuat salah satu murid Akademi Zaising bernama Xuan Yuanpo tertawa keras. Tertawanya Xuan Yuan tentu saja membuat Tian Haiya tidak senang. Beberapa orang senior Akademi Zaising juga memperingati Xuan Yuan untuk tidak membuat masalah dengan keluarga Tian Hai. Namun Xuan Yuan sama sekali tidak takut meskipun dia harus berhadapan dengan tuan muda keluarga Tian Hai sekalipun. Ketika Xuan Yuan hendak maju untuk menghadapi Tian Haiya, Chen Changseng menghadang karena dia tidak ingin Xuan Yuan terlibat dalam masalah keluarga Tian Hai. Namun Xuan Yuan berkata kalau dia berasal dari Gunung Sungai Merah jadi tidak pernah takut dengan siapapun. Lagi pula Tian Haiya berada di ranah yang sama dengannya jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baru juga Xuan Yuan naik ke atas, Tian Haiya langsung melakukan serangan-serangan cepat. Situasi ini membuat Luo Heng khawatir kalau Xuan Yuan akan dikalahkan oleh Tian Haiya. Tapi Chen Changseng punya pendapat berbeda yang mana menurutnya Xuan Yuan belum mengeluarkan kekuatan penuh. Benar saja sesuai perkataan Bang MC, Xuan Yuan membuat kejutan dengan membuka teknik transformasi hewan suku siluman. Meskipun ranah mereka berdua sama, tapi setelah Xuan Yuan menggunakan teknik transformasi hewan, maka kekuatannya akan naik 2 kali lipat. 原来早就看清了局势。小组好啊！ Detik berikutnya Chen Changseng merasa ada sesuatu yang aneh dari serangan Tian Haiya dan benar saja ternyata dia menggunakan racun untuk melumpuhkan Xuan Yuan. Penggunaan racun seperti ini tentu merupakan sebuah kecurangan, tapi entah kenapa Mao Qiyu tidak melakukan tindakan apapun kepada Tian Haiya. Racun Zen yang digunakan oleh Tian Haiya benar-benar mengerikan karena bisa membuat Xuan Yuan cacat atau mokat. Di saat-saat terakhir Chen Changseng langsung melakukan tindakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada Xuan Yuan.
Dengan kepercayaan diri tinggi, Tian Haiya berkata kalau racun yang dia gunakan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Namun Luo Heng punya pendapat berbeda karena jika gurunya berkata bisa disembuhkan, berarti racun Zhen juga bisa dihilangkan. Detik berikutnya, Chen Changsheng memberikan arahan kepada Luo Heng untuk melakukan serangan kepada Tian Haiya. Serangan mematikan yang dibuat oleh Luo Heng tentu membuat orang di dalam ruangan terkaget-kaget. Satu serangan mematikan Luo Heng berhasil membuat Tian Haiya terkapar. Di saat yang sama, racun yang menyebar di tubuh Xuan Yuan mulai terhenti berkat bantuan dari Chen Changsheng. 怎么可能？ 太弱了。 Dalam kondisi yang babak belur, Tian Haiya masih ngebacot di hadapan Chen Changsheng. Momen ini pun membuat Bang MC marah dan menggunakan kemampuan jarum emas untuk menghancurkan meridian dari Tian Haiya. 你想废我很有个底子。 Kondisi Tian Haiya yang memprihatinkan membuat pengajar Cao segera memerintahkan pengawal keluarga Tian Hai untuk menangkap Chen Changsheng. Di momen inilah akhirnya Mao Qiuyu turun tangan menghentikan pengawal keluarga Tian Hai. Mao Qiuyu juga mengetahui kalau dalang utama yang sudah menghasut Tian Haiya adalah pengajar Cao, jadi dia meminta pengajar Cao untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian yang terjadi malam ini di perjamuan Qingteng. Malam ini Akademi Guo Jiao memang berhasil comeback dan bisa mengikuti ujian istana. Namun murid-murid akademi lain merasa tidak senang dan seolah-olah Chen Changsheng lah yang membuat kesalahan kepada keluarga Tian Hai. Di saat yang sama, Xuan Yuan ditinggalkan oleh 3 orang seniornya karena dia berani menentang keluarga Tian Hai. Xuan Yuan tidak menyalahkan seniornya itu karena mereka juga tidak ingin terjadi sesuatu kepada Akademi Zhaixing. Karena sudah dipastikan keluar dari Akademi Zhaixing, maka rencana Xuan Yuan selanjutnya adalah bekerja serabutan untuk mengganti uang warga desa yang patungan membiayai perjalanannya ke ibu kota dewa. Luo Heng kemudian mengajak Xuan Yuan untuk bergabung dengan Akademi Guo Jiao daripada Xuan Yuan hanya bekerja serabutan di dalam kota. Meskipun akademi kami hanyalah akademi bobrok, tapi di sana adalah tempat yang bebas seperti di pegunungan, ucap Chen Changsheng sembari mengelurkan tangannya kepada Xuan Yuan. 就算去扫地洗碗， 姐，就跟我们回国教学院吧。 Singkat cerita, Xuan Yuan sudah berada di Akademi Guo Jiao. Luo Heng lekas memberitahukan kalau di dalam akademi posisi dari Chen Changsheng adalah sebagai murid, guru dan juga kepala akademi. Jadi mereka sepenuhnya akan belajar dengan Bang MC. Tak lama kemudian Tang San Siliu datang ke Akademi Guo Jiao sembari membawa sekendi arak. Dia juga sudah mendengar kabar kalau Chen Changsheng berhasil membuat Tian Haiya lumpuh. Ternyata Tang San Siliu tidak datang ke perjamuan Qingteng karena dia dikurung oleh orang tuanya. Jadi itulah alasan Chen Changsheng tidak ada melihat Tang San Siliu di perjamuan. Kedatangan Tang San Siliu juga ingin menyampaikan kabar buruk di mana Sekte Pedang Lisan akan melamar seorang gadis di kediaman Jenderal Dewa. Yang dilamar tidak lain dan tidak bukan adalah Su Yurong. Sedikit penjelasan, di daratan tengah ada 3 suku yang hidup berdampingan, yaitu suku manusia, iblis, dan siluman. Diketahui suku iblis merupakan suku terkuat di antara ketiganya. Mereka menganggap makhluk hidup sebagai makanan dan juga budak. Dari zaman Kaisar Taizu hingga Kaisar Taizong, berulang kali melakukan ekspedisi militer ke wilayah utara untuk memukul mundur suku iblis. Tapi jika ingin memusnahkan sepenuhnya suku iblis, perlu diadakan kerjasama antara negara Zhou dan negara-negara wilayah selatan. Namun dinasti Zhou yang dipimpin oleh Permaisuri Tian Hai dan negara selatan yang dipimpin oleh Dewa Pedang Suli menolak untuk saling tunduk satu sama lain. Hingga hari ini diadakanlah sebuah pernikahan aliansi antara putri Jenderal Su bernama Su Yurong dan murid pertama Dewa Pedang Suli yaitu Ciu Sanjun. Su Yurong dengan darah pinik sejati sementara Ciu Sanjun dengan darah naga sejati. Jika mereka berdua menikah maka akan mendorong koalisi antara wilayah utara dan selatan.
Hanya saja jika begini maka Chen Changseng akan kehilangan tunangannya yaitu Su Yurong. Chen Changseng kemudian merenung tentang masa depan pertunangannya. Di satu sisi dia tidak ingin menjadi penghalang pernikahan aliansi antar wilayah. Di lain sisi dia juga masih ingin terakhir kalinya bertemu dengan Su Yurong. Sementara itu di kediaman Jenderal Dewa sudah banyak orang-orang penting yang datang. Tang San Si Liu penasaran apakah Chen Changseng malam ini datang atau tidak. Detik berikutnya utusan negara selatan sudah datang ke kediaman Jenderal Dewa. Mereka diwakili oleh tetua pertama Sekte Pedang Lisan bernama Xiao Songgong dan 4 orang murid sekte. Diketahui ada 7 orang murid pendekar pedang terbaik di dalam Sekte Pedang Lisan, tapi yang datang malam ini hanya 4 orang saja. Ternyata Chiu Sanjun tidak bisa ikut karena masih berperang di wilayah utara. Saat ini Tang San Si Liu akhirnya bisa paham kenapa Jenderal Su tidak menyukai Chen Changseng sebagai tunangan resmi Su Yurong. Detik berikutnya Chen Changseng bersama dengan Luo Heng sudah tiba di depan istana Wei Yang. Bang MC juga sudah menggunakan pakaian dari Akademi Guojiao. Baru juga sampai ada seorang kasim yang ngasih tahu Luo Heng kalau Tuan Putri Negara Ping ingin mendiskusikan hal penting. Karena ini merupakan hal penting, jadi Chen Changseng meminta Luo Heng untuk pergi menemui Tuan Putri Negara Ping. Setelah Luo Heng pergi, Mo Yu pun muncul di hadapan Bang MC. Tentu saja kemunculan Mo Yu untuk menghadang agar Chen Changseng tidak mengacaukan pertunangan antara Su Yurong dan Chiu Sanjun. Di sini Bang MC berusaha memberikan penjelasan, namun omongannya selalu saja dipotong oleh Mo Yu. Mo Yu juga menggunakan sebuah formasi untuk menjebak Chen Changseng agar tidak bisa keluar selama acara pertunangan sedang berlangsung. Di saat yang sama Luo Heng kaget karena urusan penting yang hendak dibicarakan oleh Tuan Putri Negara Ping adalah acara reunian. Di dalam ruangan juga sudah dipasang segel agar Luo Heng tidak bisa keluar. Segel-segel ini membuat Luo Heng sadar sedari awal Tuan Putri Negara Ping ingin memisahkan dia dan Chen Changseng. Sambil mengeluarkan senjata, Luo Heng mengancam akan bunuh diri jika Tuan Putri Negara Ping tidak menghilangkan larangan di dalam ruangan. Tuan Putri Negara Ping pun akhirnya melepaskan Luo Heng, namun dia juga memberikan peringatan bahwa Chen Changseng sepertinya sudah tidak bisa hadir di gedung Wei Yang. Akan tetapi Luo Heng begitu yakin kalau gurunya bisa melepaskan diri dari semua jebakan yang dipersiapkan oleh kediaman Jenderal Dewa. Sementara itu, Chen Changseng sudah berada di dalam formasi pengurung yang dipersiapkan oleh Nona Mo Yu. Bang MC menyadari kalau saat ini dia sedang berada di sebuah formasi besar Istana Tong. Dengan pengetahuannya, Chen Changseng mencoba untuk mencari tahu celah formasi ini. Di bawah ranah suci diketahui tidak ada yang mampu keluar dari formasi besar Istana Tong. Namun 500 tahun yang lalu ada seorang uskup agung diundang oleh Kaisar Taizong dan berhasil memecahkan formasi besar Istana Tong. Dan asal kalian tahu aja, uskup agung itu adalah Pak Tua Meilisa. Pak Tua Meilisa jugalah orang yang menanam pohon plum di dalam formasi besar Istana Tong. Dengan semua petunjuk yang sudah terkumpul, Chen Changseng mencoba untuk membuka mata formasi. Namun pada percobaan pertamanya Bang MC sudah gagal. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya Chen Changseng berhasil menemukan mata formasi besar Istana Tong. Tapi ada sedikit keanehan karena Bang MC tidak keluar dan hanya masuk ke sebuah tempat yang penuh dengan harta. Permaisuri Tian Hai yang melihat hal ini merasa tertarik karena Chen Changseng bisa memecahkan formasi buatan Wang Ziche. Namun ternyata ada perubahan yang dilakukan oleh Wang Ziche pada waktu itu setelah formasi buatannya berhasil dibobol oleh Pak Tua Meilisa. Sekarang tempat yang dijadikan pintu keluar formasi Istana Tong sudah dijaga oleh seekor naga.
Sementara itu di Istana Wei Yang, acara pertunangan antara Su Yurong dan Chiu Sanjun sudah dimulai. Setelah semuanya siap, kini hanya tinggal melakukan 3 pertanyaan langit dan bumi. Kelihatan Tang San Silyu mulai gelisah karena sampai saat ini Chen Changseng belum menampakkan batang hidungnya. Di saat yang sama Chen Changseng menghunuskan pedang pendeknya untuk melawan naga. Seketika naga di dalam ruangan pun terdiam karena pedang Bang MC mengeluarkan aura naga emas. Diketahui suku naga sangat menghormati naga emas sebagai pemimpin tertinggi. Momen ini juga membuat Chen Changseng sadar kalau naga hitam di hadapannya ternyata dikurung oleh formasi Wang Ziche. Menggunakan bahasa naga, Bang MC sedikit berkomunikasi dengan naga hitam. Dalam komunikasi ini, Chen Changseng meminta naga hitam untuk memberikan bantuan agar dia bisa kabur. Sebagai gantinya, Chen Changseng akan kembali lagi ke tempat ini untuk membawa naga hitam keluar di lain waktu. Naga hitam pun menyetujui permintaan dari Chen Changseng dan kemudian bersiap menyemburkan tenaga air untuk membantu Bang MC keluar dari tempat ini. 原来如此，多谢前辈。 Sementara itu di luar, Permaisuri Tianhai sudah mengira kalau pertunangan akan berjalan lancar. Namun dia kaget karena Chen Changseng berhasil keluar dari kolam yang menjadi pintu keluar formasi besar Istana Tong. Sungguh anak yang baik, tapi lebih baik lagi jika tidak punya marga Chen, ucap Permaisuri Tianhai sembari berganti skin. Sementara itu di Istana Wei Yang, pertanyaan 3 langit dan bumi sudah dikumandangkan. Ketika pertanyaan ketiga sudah ditanyakan, tiba-tiba saja pintu Istana Wei Yang langsung terbuka karena Chen Changseng tiba di waktu yang tepat. Dengan ucapan yang sangat jelas, Chen Changseng berkata kalau dia menolak pertunangan antara Su Yurong dan Chiu Sanjun. 我反对，我反对。 Kehadiran Chen Changseng menentang pertunangan tentu saja membuat semua orang kaget. Jenderal Su yang merasa terganggu segera meminta para pengawal untuk membawa Chen Changseng keluar dari Istana Wei Yang. Pak Tua Mei Lisa kemudian turun tangan dengan menyebut orang yang sedang dikepung oleh pengawal adalah Kepala Akademi Guo Jiao. Lagi pula ritual bertanya kepada langit dan bumi memang ada untuk orang-orang yang menentang pernikahan. Chen Changseng kemudian bicara kalau dia sudah mendengar Su Yurong akan dinikahkan dengan Chiu Sanjun dari Sekte Pedang Lisan. Karena Su Yurong tidak ada di sini, jadi pernikahan ini tidak lebih dari sebuah kepentingan terselubung. Xiao Songgong kemudian bertanya apa dasar yang digunakan oleh Chen Changseng untuk menolak pernikahan ini. Aku sudah bertunangan dengan Su Yurong, dia adalah tunanganku, jadi seharusnya tidak boleh dinikahkan dengan orang lain, ucap Chen Changseng di hadapan semua orang. Bang MC juga menunjukkan sebuah surat pertunangan sebagai bukti jika orang-orang tidak mempercayai ucapannya barusan. Setelah surat pertunangan dibuka, semua orang menyadari kalau pertunangan ini disetujui langsung oleh pemimpin agung. 谁信了？这是混账东西！ Luo Heng dan Tang San Silyu kemudian memberikan bacotan yang nyelekit kepada Jenderal Su yang dianggap sudah menjual putrinya sendiri. Dari arah lain, salah satu murid Sekte Pedang Lisan bernama Guo Hansi ikut berbicara. Dia menganggap pihak Sekte Pedang Lisan dan Chen Changseng sudah mempunyai satu syarat untuk menempuh jalan pernikahan. Kini tinggal menunggu siapakah yang akan dipilih oleh Su Yurong untuk menjadi suaminya. Salah satu murid Sekte Pedang Lisan bernama Guan Fei Bai juga menganggap Chiu Sanjun dan Su Yurong sudah dekat sejak kecil. Jadi meskipun surat pernikahan Chen Changseng benar, Su Yurong tidak berhak menikah dengan Bang MC. Detik berikutnya, bangau putih peliharaan dari Su Yurong masuk ke dalam Istana Wei Yang. Ternyata bangau putih ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang sudah dibuat oleh Su Yurong.
Di dalam pesan ini, Su Yorong hadir dalam sebuah bayangan yang menolak pertunangannya dengan Chiu Sanjun. Su Yorong memang menghormati Chiu Sanjun sebagai orang baik, namun dia juga tidak lupa sudah bertunangan sejak kecil dengan seorang pemuda bernama Chen Changsheng. 父亲母亲，秋山是陈长生。 Penjelasan ini pun membuat semua orang terdiam, namun tidak dengan Xiao Songgong yang menganggap kalau perbuatan Chen Changsheng sudah sangat lancang. Su Yorong merupakan seorang gadis suci Tianfeng, sementara Chiu Sanjun merupakan naga asli yang turun ke dunia. Pernikahan mereka berdua merupakan hal yang luar biasa, jadi tidak boleh gagal hanya karena Chen Changsheng sudah memiliki surat pertunangan. Pada awalnya Bang MC enggan untuk meladeni perkataan dari Xiao Songgong, namun tidak dengan Tang San Silio yang maju ke depan untuk mengajari Chen Changsheng bagaimana cara melawan makian dengan makian. 放你妈的肆！你们小宋家压根儿没上过前线，老不要脸！ Bacotan dari Tang San Silio membuat amarah Xiao Songgong memuncak. Serangan pun coba dilakukan oleh Xiao Songgong untuk menyerang Tang San Silio, Chen Changsheng dan juga Luo Heng. Tidak semudah itu Ferguson, selama ada Luo Heng pasti ada Paman Jin. Tamparan kuat pun mendarat di wajah Xiao Songgong. Kehadiran Paman Jin tentu saja membuat semua orang kaget. Itu semua karena identitas Paman Jin yang merupakan pemimpin 4 jenderal besar dari suku siluman. Akhirnya Luo Heng tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Ia pun segera memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang sambil berganti skin. 我姓白，白帝的白，大西州长公主殿白行业。 Identitas sebagai Tuan Putri suku siluman membuat semua orang langsung memberikan penghormatan, tidak terkecuali Jenderal Su yang langsung berlutut. Luo Heng kemudian mengeluarkan khotbah no jutsu di hadapan semua orang untuk melakukan pembelaan kepada Chen Changsheng. Karena urusan sudah selesai, Chen Changsheng memutuskan untuk meninggalkan istana Weiyang. Detik itu juga Zhuang Huanyu meminta Tang San Silio untuk meminta maaf kepada para senior karena dia sudah membuat keonaran. Namun hal tak terduga malah dilakukan oleh Tang San Silio. Dia melemparkan plakat murid dan secara aturan sudah resmi keluar dari Akademi Tiandao. Karena sudah resmi keluar, maka Chen Changsheng mengajak Tang San Silio bergabung dengan Akademi Guojiao. Dengan begitu, maka Tang San Silio bisa mengikuti ujian istana beberapa bulan lagi. Sementara itu dari arah lain, Guo Hanxi meminta bimbingan kepada Akademi Guojiao. Dengan kata lain, dia memberikan tantangan secara resmi. Meskipun Tang San Silio menolak, namun Chen Changsheng menerima tantangan dan meminta Guo Hanxi untuk menjelaskan peraturan. Guo Hanxi ternyata sudah mengetahui kalau Chen Changsheng tidak memiliki energi murni, jadi dia meminta satu orang bertarung sementara satu orang lagi memberikan komando atau arahan. Tang San Silio sempat memberikan saran agar Chen Changsheng menolak karena dia tahu kalau Guo Hanxi sudah membaca 3.000 buku kuno, namun Chen Changsheng menyetujui keinginan dari Guo Hanxi. Karena Tang San Silio merupakan murid baru Akademi Guojiao, maka dia menawarkan diri untuk melakukan pertarungan. Sebelum itu dia sempat bertanya apakah Chen Changsheng punya sebuah rencana karena lawan mereka cukuplah berat dan secara teori sulit untuk dikalahkan. Chen Changsheng kemudian meminta Tang San Silio untuk mendengarkan komandonya secara penuh. Pak Tua Mei Lisa meminta para murid-murid untuk melakukan pertarungan satu ronde guna menentukan pemenangnya. Pusaka keluarga Tang yaitu pedang Wensui langsung dihunus oleh Tang San Silio. Sementara itu sekte pedang lisan akan diwakili oleh Qi Jian yang menggunakan pedang ritual berlapis besi 1000 tahun. Pertarungan sebenarnya terletak pada Chen Changsheng melawan Guo Hanxi yang akan memberikan komando pergerakan. Strategi penyerangan dan bertahan coba diperagakan oleh kedua pemuda ini.
Di saat pertarungan masih berlangsung, Mao Qiuyu memberikan pujian kepada Tang Sansi, Liu dan Qi Jian yang mampu memadukan berbagai macam teknik pedang dalam satu pertarungan. Setelah beberapa saat saling beradu teknik pedang, akhirnya Tang Sansi Liu berhasil memenangkan pertarungan setelah menggunakan teknik pembuka dari pendiri sekte yaitu gantung pedang di hutan lebat. 不能少，快以远山剑突围！再退，鱼盼挽歌，挂剑长林。我输了。 Pak Tua Melisa kemudian mengumumkan kalau Akademi Guo Jiao memenangkan pertarungan melawan Sekte Pedang Lisan. Di saat yang sama, Qi Jian meminta maaf kepada Guo Hansi karena dia sudah kalah. Guo Hansi kelihatan tidak marah sembari meminta Qi Jian untuk membalas kekalahan di ujian istana nanti. Detik berikutnya, Guan Feibai menghunuskan pedang karena dia merasa pertarungan antara Tang Sansi, Liu dan Qi Jian tidak mewakili kekuatan yang sebenarnya. Luo Heng kemudian maju karena dia bersedia meladeni pertarungan melawan Guan Feibai. Meskipun peringkat daftar Qing Yun antara Luo Heng dan Guan Feibai terpaut jauh, namun Luo Heng percaya diri bisa mengalahkan Guan Feibai malam ini. Kepercayaan diri ini bukan tanpa alasan karena Luo Heng sudah mencapai ranah duduk bermeditasi tahap atas. Perkembangan dari Luo Heng tentu membuat Mo Yu kaget karena hanya dalam beberapa bulan saja dia sudah berhasil menaikkan ranah. Lebih mengejutkan lagi, Luo Heng menggunakan teknik kultivasi suku manusia untuk menyerang Guan Feibai. Serangan mematikan dari Luo Heng membuat Guan Feibai tidak berdaya. Beruntung Guo Hansi memberikan bantuan untuk menahan serangan tersebut. Dari sinilah Chen Changsheng menyadari kalau Guo Hansi sudah mencapai ranah menembus batin. Di satu sisi, Guo Hansi juga memberikan pujian karena berkat ajaran dari Chen Changsheng, Tuan Putri Luo Heng berhasil melewati kesulitan pada garis darah keturunan. Sebelum pergi, Guo Hansi berkata kalau dia akan membalaskan kekalahan hari ini pada ujian istana beberapa bulan lagi. Di satu sisi, Chen Changsheng sangat respect kepada Guo Hansi yang tidak merendahkan lawan meskipun dia mempunyai ranah yang cukup tinggi. Tiba-tiba saja Huan Yuan datang ke lokasi kejadian karena dia mendengar adanya keributan, tapi tentu saja kedatangan bocah ini sudah terlambat karena pertarungan sudah selesai. 知不知道自己做了什么？唐36他说，喜欢就是真喜欢。 Sebelum pulang ke Akademi Guo Jiao, Chen Changsheng dan teman-temannya membuat sebuah harapan. Pada harapan ini, Bang MC ingin kalau dia dan teman-temannya mencapai puncak atau babak final ujian istana. Sementara itu di penjara bawah tanah keluarga Tianhai Yaer masih tidak bisa menerima kalau dirinya sudah dipermalukan oleh Chen Changsheng. Tiba-tiba saja penjara bawah tanah kedatangan tuan muda keluarga Tianhai yang lain. Tuan muda Tianhai yang satu ini merupakan jenderal yang seharusnya sedang berperang di wilayah utara. Dia merasa sudah dipermalukan oleh Tianhai Yaer yang merusak reputasi keluarga Tianhai mereka. Kok bisa-bisanya adiknya sendiri dikalahkan oleh seorang gadis kecil bernama Bai Luo Heng. Dengan membawa banyak pasukan, Tuan Muda Tianhai ini bersiap untuk meratakan Akademi Guo Jiao yang dipimpin oleh Chen Changsheng. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian series Donghua baru ini? Kalau mau lanjut komen di bawah ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.